Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin wa ahluha finnar wal iyad billah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi nikmatnya kepada kita semua, sehingga apabila kita menghitung nikmatnya, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Dan tak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan memperbanyak bersalawat kepadanya, semoga di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalat kepadaku 1 kali, kata Nabi, maka Allah akan bersalat kepadanya 10 kali. Baiklah, langsung saja saya beri judul tausiah saya pada hari ini yang berjudul Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wahai kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak anak muda di luar sana yang durhaka kepada kedua orang tuanya, meninggikan suara mereka terhadap keduanya, melupakan jasa baik keduanya terhadap mereka, menyakiti hati mereka dengan perkataan kasar-kasar mereka. Padahal perkataan kasar sangat dilarang dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita, tidak berkata kasar kepada mereka, berlemah lembut kepada mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya jangan menyembah kecuali kepada Dia dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu katakan kepada mereka perkataan, janganlah kamu bentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka berdua perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu dan penuh kasih sayang terhadap mereka, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua menyayangi waktu kecil. Wahai kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Pada ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita, tidak berkata kasar kepada mereka, tidak membentak mereka, dan harus bersikap lembut kepada mereka. Nabi SAW menyatakan bahwa durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar setelah syirik, sebagaimana yang diriwayatkan dalam suatu hadis yang berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabairi, qalu bala, qala al isyraku billah wa uququl walidain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahu kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Mereka menjawab, tentu. Beliau bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, siapa yang tidak ingin yang terkena dosa besar setelah syirik ini, yakni durhaka kepada kedua orang tua, maka berbaktilah kepada keduanya, bersikap lemah lembut kepada mereka, dan memberi apa yang mereka mau. Seperti kisah sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu an, harga satu pohon kurma mencapai 1000 dirham, dan 1000 dirham ini adalah harga yang sangat mahal. Pada suatu hari, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhumah pergi menuju satu pohon kurma, lalu membelinya, kemudian mengambil hati yang terletak di pucuknya, kemudian menyuapkannya kepada ibunya. Maka orang-orang pun merasa heran kepadanya. Mereka pun berkata kepada Usamah, wahai Usamah, mengapa engkau melakukan ini? Padahal engkau mengetahui bahwasanya harga satu pohon kurma mencapai 1000 dirham. Maka Usamah pun menjawab, sesungguhnya ibuku telah memintanya, dan tidaklah dia meminta kepadaku kecuali pasti aku akan mampu memenuhinya. Itulah sekilas kisah sahabat yang mulia yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhumah. Semoga ini dapat menjadi contoh yang berharga bagi kita. Dia rela mengeluarkan uangnya 1000 dirham demi ibunya. Wahai kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian bahwa kita berbakti kepada kedua orang tua kita bisa memasukkan kita ke surganya Allah? Pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa memasukkan kita ke surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, setepat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah, ternyata berbakti kepada kedua orang tua kita bisa memasukkan kita ke surga. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua yang meninggal? Maka ini jawabannya, kita selalu mendoakan mereka, karena dengan selalu mendoakan mereka, pahalanya akan terus mengalir kepada mereka, tidak terputus-putus. Diriwayatkan dalam satu hadis yang berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Semoga Allah memasukkan kita beserta orang tua kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja tausiah yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Itu mungkin dari kekurangan ilmu saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.